Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Iwan Abdul Hamid, Hadir, Pak. Klarisma Sari, Hadir, Pak. Ilham Ali, Hadir. Rocky Fikantara. Hadir, Pak. Oke, jadi semua udah hadir ya. Hadir, Pak. Baik, minggu lalu masih ingat kita mempelajari tentang apa? Rantai makanan, Pak. Benar sekali. Jadi untuk minggu lalu kita sudah mempelajari rantai makanan. Nah, ada yang tahu masih ingat untuk rantai makanan pada sawah itu terbagi menjadi yang pertama itu ada padi. Padi itu berperan sebagai produsen. Kemudian setelah padi itu ada tikus. Tikus itu sebagai konsumen satu. Setelah tikus ada apa lagi? Ular. Ada ular. Ular itu sebagai konsumen 2. Nah, yang menjadi puncak dari rantai makanan sawah itu adalah elang. Elang itu menjadi konsumen tingkat atau puncak dari konsumen itu sendiri. Masih ingat dengan materi yang kemarin ya? Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua atau yang selanjutnya adalah mengenai simbiosis. Nah, sebelum memasuki materi, kita lakukan permainan sedikit untuk mengolah kefokusan kalian. Yuk, maju semua dulu. Oke, jadi kita akan bermain saya tahu saya siap ya. Jadi sambil nyanyi, kalau misalkan Bapak bilang saya, berarti saya menuju pada diri, tahu ke kepala, saya siap melakukan muter. Ikuti, jadi fokus dengan lagunya ya. Oke, kita coba. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap melakukan. Bisa ya? Fokus dengan lagunya ya. Kita coba, nanti akan semakin cepat. Kita coba sekali lagi. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap melakukan. Oke, biar waktu terus boleh kembali ke tempat duduk. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai simbiosis. Coba jelaskan, ada yang tahu apa itu simbiosis? Simbiosis, Pak. Silahkan Raffi. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. Ya, benar. Jadi simbiosis itu adalah hubungan yang terjalin antara makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Jadi simbiosis itu sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, apa Ali? Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Ada yang bisa menerangkan mengenai simbiosis mutualisme? Hubungan menguntungkan di antara kedua lingkungan hidup. Ya, jadi simbiosis mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup. Contohnya seperti kerbau dengan Burung berjalak. dengan burung jalak. Ada lagi seperti kupu-kupu dan bunga. Pada
proses ini, kupu-kupu itu akan mendapat makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga itu mendapat serbuk dari kupu-kupu yang berguna untuk menyuburkan pada tumbuhan bunga tersebut, sehingga terjalinlah hubungan mutualisme yang saling menguntungkan kepada dua organisme tersebut. Nah, yang kedua itu adalah komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan yang terjadi satu pihak menguntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Ada yang bisa memberi contoh? Benalu sama wawan anggrek. Kalau benalu itu dia lebih ke parasitisme. Kenapa? Karena ketika benalu menghinggap di pohon anggrek itu akan menghisap sari-sari pati atau yang terjadi pada pohon anggrek, sehingga lama-kelamaan pohon itu akan mati. Nah, untuk komensalisme itu contohnya seperti hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora akan mendapat makanan dari sisa-sisa ikan hiu. Namun ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dari adanya ikan remora tersebut. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain merasa dirugikan. Seperti contoh yang tadi, antara benalu dengan pohon anggrek. Ada lagi antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan dari manusia, sedangkan manusia itu akan terjangkit penyakit, demam berdarah dan lain sebagainya, itu akibat dari nyamuk. Yang keempat adalah simbiosis amensalisme. Jadi simbiosis amensalisme merupakan simbiosis yang satu pihak itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, tetapi pihak lain itu merasa dirugikan. Contohnya seperti brokoli dengan kubis. Nah, brokoli itu mengandung senyawa. Senyawanya itu disebut senyawa rasidu. Nah, senyawa rasidu itu tidak baik untuk perkembangan tubuh dari kubis. Contohnya apa tadi? Brokoli dan kubis. Yang kelima itu adalah simbiosis netralisme. Ada yang tahu simbiosis netralisme itu apa? Kurang tahu. Baik. Jadi untuk simbiosis netralisme merupakan simbiosis yang terjalin dari dua organisme itu tidak mendapatkan pengaruh apa-apa. Contohnya seperti ayam dan kambing. Nah, jadi tidak ada sangkut pautnya antara ayam dan kambing. Jalani kehidupan masing-masing. Ayamnya sebagai ayam, kambingnya sebagai kambing. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Yang terakhir itu adalah simbiosis kompetisi. Yang dimaksud dengan simbiosis kompetisi adalah bagaimana setiap memperebutkan sumber daya yang ada yang terbatas itu. Jadi setiap organisme yang kuat itu akan menjadi penguasa di antara organisme yang lemah. Nah, maka dari itu organisme yang lemah itu akan memilih untuk berpindah untuk mencari sumber daya yang ada. Seperti perebutan makanan antara beruang dan serigala. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apabila sudah cukup, jadi pada kesimpulannya mengenai simbiosis itu adalah hubungan yang saling terjalin untuk organisme-organisme yang ada dalam menjalani kehidupannya. Nah, untuk itu perlunya pasti ada kesenjangan atau yang terjadi antara 6 simbiosis tersebut. Selanjutnya, Bapak berikan tugas, silakan kalian rangkum
materi ini mengenai simbiosis untuk minggu depan silakan dikumpulkan ya. Oke, Pak. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pagi hari ini. Apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.